Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel saya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang perusahaan go public. Yang pertama itu adalah alasan mengapa perusahaan ingin go public. Yang kedua adalah syarat-syaratnya. Yang ketiga adalah tahapan-tahapannya. Yang keempat konsekuensinya, dan yang terakhir adalah manfaat mengapa perusahaan ingin go public. Langsung saja, yang pertama, alasannya mengapa perusahaan ingin go public itu mempunyai dua alasan umum. Yang pertama adalah pendanaan dan pertumbuhan perusahaan. Jika perusahaan melakukan go public, maka pendanaannya akan lebih mudah. Investor akan lebih percaya kepada perusahaan-perusahaan go public karena sistem keuangannya akan dipublish di muka umum dan diawasi dari berbagai pihak. Jadi jika pendanaannya mudah, maka perusahaan akan bertumbuh dengan pesat. Selanjutnya adalah syarat-syarat mengapa perusahaan ingin go public. Syarat-syarat perusahaan go public. Yang pertama adalah memiliki struktur yang jelas. Perusahaan harus memiliki struktur organisasi yang jelas dengan orang-orang yang berkompeten di bidang proses go public. Hal ini karena pada saat akan IPO atau go public, perusahaan memerlukan bantuan orang tersebut, dan perusahaan pun harus menyatakan keinginan buat IPO dengan cara mendaftar ke Bursa Efek Indonesia dengan melampirkan dokumen dengan lengkap. Selanjutnya, perusahaan sudah harus menghasilkan laba. Memiliki laba merupakan syarat satu yang paling penting bagi perusahaan yang ingin IPO. Sebelumnya saya ingin menjelaskan bahwa IPO itu sama dengan go public atau inisial lainnya. Dengan minimal keuntungan yang harus diperoleh sejak 2 tahun terakhir, dan jika belum memiliki keuntungan, perusahaan masih punya kesempatan untuk melantai BEI. Namun perusahaan tersebut akan dicatatkan di papan pengembangan, bukan di papan utama. Yang ketiga adalah memiliki aset nyata. Setiap perusahaan yang ingin melakukan itu harus memiliki aset nyata atau tangible asset. Ini merupakan total aset perusahaan yang sudah dikurangi dengan total kewajiban pajak. Minimal angka yang harus dipenuhi oleh perusahaan yang ingin masuk papan utama BEI adalah sebesar 100 miliar rupiah. Sementara untuk masuk papan pengembangan cukup mempunyai aset nyata sebesar 5 miliar saja. Selanjutnya adalah proses yang harus dilalui perusahaan untuk go public. Proses yang harus dilalui perusahaan untuk go public, yang pertama adalah tahap persiapan. Tahap persiapan ini merupakan tahap awal dalam rangka mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan proses go public. Pada tahap yang paling awal, perusahaan perlu melakukan rapat umum pengembangan saham atau RUPS untuk menerima persetujuan para pemegang saham dalam rangka go public. Setelah mendapat persetujuan, selanjutnya perusahaan menunjuk penjamin pelaksana emisi serta lembaga lain untuk membantu proses go public. Yang kedua adalah tahap pengajuan pernyataan pendaftaran. Pada tahap ini, perusahaan menyampaikan pendaftaran kepada lembaga terkait, atau perusahaan memasukkan pendaftaran ke lembaga keuangan atau OJK. Yang ketiga, tahap penawaran saham. Tahapan ini merupakan tahapan utama. Pada waktu inilah emiten menawarkan saham kepada masyarakat atau penawaran saham di pasar perdana atau IPO. Investor dapat membeli saham tersebut melalui agen-agen penjual yang telah ditunjuk. Perlu diingat pula bahwa tidak seluruh keinginan investor terpenuhi dalam membeli saham perusahaan yang akan go public. Misalnya, saham yang dilepas ke pasar sebanyak 100 juta saham, sementara yang ingin dibeli seluruh investor berjumlah 500 juta saham. Maka terdapat kelebihan permintaan atau
subscribe. Supaya adil, maka biasanya dilakukan penjatahan. Yang keempat, tahap pencatatan saham di Bursa Efek. Setelah selesai penjualan saham di pasar perdana, selanjutnya saham tersebut dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Investor yang tidak kebagian di pasar perdana bisa membeli sekunder di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya adalah manfaat perusahaan go public. Manfaat perusahaan go public. Yang pertama adalah memperoleh sumber pendanaan baru. Perolehan dana dapat melalui penjualan saham kepada publik, mempermudah akses perbankan, dan mempermudah akses perusahaan untuk masuk dalam pasar uang melalui penerbitan surat utang baik jangka pendek maupun jangka panjang. Yang kedua adalah memberikan competitive advantage untuk pengembangan usaha. Dengan menjadi perusahaan publik, perusahaan yang akan memperoleh banyak keunggulan kompetitif untuk pengembangan usaha di masa yang akan datang. Misalnya melalui IPO, perusahaan berkesempatan untuk mengajak partner kerjanya seperti supplier dan buyer untuk menjadi pemegang saham. Selanjutnya melakukan merger atau akuisisi perusahaan lain dengan pembiayaan melalui penerbitan saham baru. Pengembangan usaha melalui merger atau akuisisi merupakan salah satu cara yang cukup banyak diminati untuk mempercepat pengembangan skala usaha perusahaan. Selanjutnya adalah peningkatan kemampuan going concern. Kemampuan going concern bagi perusahaan adalah kemampuan untuk tetap dapat bertahan dalam kondisi apapun, termasuk dalam kondisi yang dapat mengakibatkan bangkrutnya perusahaan. Yang keempat, meningkatkan citra perusahaan. Dengan go public, suatu perusahaan akan selalu mendapat perhatian media dan komunitas keuangan sehingga mendapat publikasi secara cuma-cuma dan dapat meningkatkan citranya. Yang kelima, meningkatkan nilai perusahaan. Dengan menjadi perusahaan publik yang sahamnya diperdagangkan di bursa, setiap saat dapat diperoleh valuasi terhadap nilai perusahaan. Dan yang terakhir adalah konsekuensi jika perusahaan go public. Yang terakhir adalah konsekuensi jika perusahaan go public. Perusahaan go public memiliki kewajiban keterbukaan informasi. Jadi perusahaan tersebut tidak menutupi informasi dari publik. Yang kedua adalah go public memiliki kewajiban untuk mengikuti peraturan pasar modal. Yang keempat, perusahaan go public memiliki kewajiban mengubah gaya manajemen perusahaan dari gaya informal menjadi gaya formal. Yang keempat, perusahaan go public memiliki kewajiban membayar dividen setiap tahunnya kepada pemegang saham. Yang kelima, perusahaan go public ini memiliki kewajiban untuk terus meningkatkan pertumbuhan perusahaan ke arah yang positif. Oke, sekian video penjelasan dari saya. Mohon maaf jika banyak kurangnya. Selamat bertemu di video selanjutnya. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.